Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Pensani dengan NPM 24515052014. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS hidrogeologi. Yang pertama, jawaban nomor 1 yaitu keberadaan, kuantitas, dan kualitas air tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi. Jenis batuan sumur pasir dan batu pasir memiliki porositas dan permeabilitas tinggi sehingga mampu menyimpan dan meluluskan air sebagai akuifer. Sedangkan batuan kedap seperti lempung dan sel menghambat pergerakan air. Struktur geologis seperti rekahan dan sesar dapat menjadi jalur aliran yang mempercepat pergerakan air tanah atau justru menjadi penghalang jika terisi material semen. Permasalahan umum dalam pengelolaan air tanah meliputi eksploitasi berlebihan yang menyebabkan penurunan muka air tanah serta pencemaran yang berasal dari limbah domestik, pertanian, dan industri. Solusi teknis yang dapat dilakukan antara lain mengatur pemompaan yang berkelanjutan, membangun sumur resapan atau recharge well untuk meningkatkan pengisian kembali air tanah, serta pemantauan kualitas air secara rutin agar sumber daya air tanah tetap lestari. Selanjutnya ada jawaban nomor 2. Aquifer karst memiliki perilaku aliran air tanah yang unik karena berkembangnya sistem rongga, lorong, dan rekahan akibat pelarutan batuan karbonat, sehingga air tidak hanya bergerak melalui pori-pori kecil tetapi juga melalui saluran besar bawah tanah. Hal ini menyebabkan aliran air tanah di karst berlangsung cepat dan tidak teratur, sehingga sulit diprediksi dan rentan terhadap pencemaran karena proses penyaringan alami yang minim. Potensi pemanfaatan air tanah di daerah karst cukup besar karena debit mata air umumnya tinggi, namun tantangannya adalah kesulitan dan dalam pemetaan akuifer dan tinggi risiko masuknya kontaminan langsung ke sistem bawah tanah. Teknik mitigasi pencemaran meliputi penetapan zona perlindungan mata air, pengendalian tata guna lahan terutama pada daerah resapan seperti dolin, serta pengelolaan limbah yang ketat pada permukiman dan kegiatan industri di wilayah karst. Selanjutnya, soal nomor 3 sebagai berikut. Dan untuk jawaban nomor 3, struktur geologis sesar, rekahan, dan lipatan berpengaruh terhadap pergerakan air tanah. Rekahan dan sesar dapat menjadi jalur aliran yang meningkatkan permeabilitas batuan sehingga air dapat bergerak lebih cepat, sementara sesar yang terisi mineral dapat menghambat aliran. Lipatan seperti sinklin dapat menjadi tempat akumulasi air tanah karena bentuknya memusatkan aliran ke bagian bawah. Contoh wilayah yang memiliki potensi air tanah akibat struktur geologi adalah cekungan Bandung, di mana endapan vulkanik berpori dan keberadaan banyak rekahan dan aktivitas tektonik yang vulkanisme menciptakan akuifer produktif. Kondisi ini mendukung penyimpanan pergerakan air tanah dalam jumlah besar, sehingga wilayah tersebut menjadi potensi air tanah yang tinggi. Selanjutnya soal nomor 4 sebagai berikut. Dan untuk jawaban soal nomor 4, perhitungan kecepatan aliran air tanah menggunakan hukum Darcy dilakukan dengan rumus V sama dengan K dikali I. Permeabilitas akuifer sebesar 2 kali 10⁻⁴ meter per D dan gradien hidrolik dihitung dari perbedaan tinggi muka air tanah 2 meter dibagi jarak 200 meter sehingga diperoleh I sama dengan 0,01. Dengan demikian, kecepatan aliran tanah adalah V sama dengan 2 kali 10⁻⁴ dikali 0,01 sama dengan 2 kali 10⁻⁶ meter per det. Perubahan kondisi geologis seperti meningkatnya porositas dan adanya rekahan akan meningkatkan permeabilitas sehingga kecepatan air tanah bertambah. Sebaliknya, lapisan batuan yang padat atau tersimen akan memperlambat aliran. Perhitungan ini sangat penting dalam pengelolaan air tanah di wilayah perkotaan. Misalnya untuk menentukan jarak aman antara sumber air bersih dan sumber pencemaran seperti septic tank, serta dalam perencanaan lokasi dan kapasitas sumur produksi. Berikutnya ada soal nomor 5. Dan jawaban untuk nomor 5, kualitas air tanah dipengaruhi oleh faktor geologi, fisika, kimia, dan biologi. Dari aspek geologi, jenis batuan dan stratigrafi mempengaruhi kandungan mineral dan kejernihan air. Misalnya batu gamping meningkatkan kandungan kalsium dan membuat air menjadi keras, sedangkan batuan lempung dapat meningkatkan kadar padatan terlarut. Serta fisika, parameter seperti suhu, kejernihan, dan konduktivitas listrik digunakan untuk mengetahui kondisi air. Konduktivitas tinggi umumnya menunjukkan banyaknya ion terlarut dan dapat menjadi indikator pencemaran. Dari aspek kimia, parameter pH, TDS, serta kandungan ion seperti Ca, Mg, dan Fe digunakan untuk menilai apakah air layak dikonsumsi. Sedangkan mineralisasi batuan sangat mempengaruhi tingkat keasaman dan kadar garam dalam air. Secara biologi, keberadaan bakteri
patogen seperti E. coli menunjukkan kontaminasi yang biasanya berasal dari limbah domestik. Mitigasinya dapat dilakukan melalui perlindungan sumber air, pengelolaan sanitasi, serta disinfeksi seperti klorinisasi dan sebelum konsumsi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.